Oke, baik. Selamat bertemu. Salam sukses buat semua yang menonton video atau voice ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas instruction set dari CPU. Instruksi dalam CPU itu sudah barang tentu berhubungan dengan arsitektur dari CPU itu sendiri, karena instruksi-instruksinya adalah rekayasa atau perintah-perintah yang merujuk pada apa yang ada di dalam CPU, seperti misalnya register. Kalau registernya bernotasi abjad A, B, C dan seterusnya, maka instruksinya juga akan menyangkut itu. Kemudian kalau CPU-nya instruksi atau arsitektur hardware di dalamnya memiliki register yang bernotasi misalkan R1, R2, R3 atau R01, R02, R03 dan seterusnya, ya seperti itulah nanti instruction setnya. Jadi setiap CPU instruksi atau instruction setnya berbeda. Anda bisa search di Google dan Anda juga bisa mengetahui itu. Sebagaimana kita dalam bahasa berkomunikasi dengan antara yang satu dengan yang lain, sudah barang tentu kita akan menemui sejumlah jenis kalimat. Ada kalimat tanya, kalimat perintah, dan sebagainya, kalimat menyangkal. Demikian juga kalau kita berkomunikasi atau berbahasa komputer, seperti yang lalu saya pernah singgung, bahwa kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa komputer itu terdiri dari kalimat-kalimat sederhana, yaitu ada instruksi-instruksi yang saya perkenalkan baik dalam bahasa rangkaian, bahasa mesin, bahasa assembly, maupun nanti dalam bahasa tingkat tinggi. Pokoknya dalam setiap CPU itu memiliki instruction set yang berbeda, dan setiap peralatan atau mesin dengan menggunakan CPU sudah pasti instruction setnya disimpan di dalam ROM. ROM itu adalah sebuah memori yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi disimpan di dalam ROM itu pada saat peralatan itu atau mesin itu diproduksi atau dibuat. Sehingga CPU yang permanen di dalamnya, instruction set itulah yang ada di dalam ROM itu. Jadi misalnya untuk set 80, untuk mikroprosesor yang menggunakan CPU set 80 sudah barang tentu instruction setnya seperti yang akan kita bahas berikut ini, di mana kita tahu bahwa instruction set itu berfungsi untuk segala perintah atau segala instruksi yang ada di dalam peralatan itu sendiri. Antara lain misalnya, kalau misalnya data transfer atau perpindahan data, perintah perpindahan data, kemudian perintah penukaran data dan blok atau blok transfer, kemudian perintah operasi aritmatik dan logik, kemudian untuk kepentingan-kepentingan umum, general purpose atau operasi-operasi yang umum, kemudian untuk instruksi melingkar dorong, untuk instruksi memanipulasi bit, karena memanipulasi bit juga itu merupakan sebuah peluang untuk membuat program. Kemudian perintah-perintah jump atau jumping atau lompat, call, return dan sebagainya. Kemudian ada perintah-perintah input, misalkan input data dari input mana, kemudian dikeluarkan lewat mana dan sebagainya. Masing-masing instruksi tersebut dapat diterjemahkan menjadi object code
yang saya sebut dengan bahasa rangkaian atau biner, atau juga menjadi opcode atau bahasa mesin. Jadi instruksi-instruksi itu selain kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita juga nanti terjemahkan ke dalam bahasa rangkaian atau object code, kemudian dalam bahasa mesin atau opcode. Kemudian untuk instruksi yang ada di dalam mikroprosesor Z80, karena kita membahas khusus tentang mikroprosesor Z80 ini, yaitu antara lain misalnya mengisi data sembarangan atau data sembarang ke register. Contohnya misalkan load A25H, artinya mengisi data 25 heksadesimal ke dalam register A. Ini sekali lagi saya sampaikan kenapa kita menggunakan notasi A, kenapa kita menggunakan LD untuk load. A itu adalah register, di mana register itu ada di dalam CPU Z80, sehingga mengisi data 25H ke dalam register antara lain A atau akumulator adalah dengan instruksi seperti ini. Misalkan load A25, artinya mengisi data 25 ke dalam akumulator. Kemudian ada lagi misalnya load HL 100 atau 125B dan sebagainya. Ini artinya mengisi data 2 byte, yaitu 12 dan 5B ke dalam register pasangan HL. Mengisi register dengan data sembarang, yaitu data sembarang juga tapi 2 byte ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Misalkan ini data sembarang dimasukkan ke dalam memori atau mengisi memori dengan data sembarangan, antara misalnya load dalam kurung HL, 2A. Ini artinya mengisi data 2A, data sembarang tadi atau immediate 2A ke dalam memori yang alamatnya ada di dalam register HL. Sekali lagi, notasi HL adalah register yang ada di dalam CPU Z80. Kemudian ada lagi misalnya mengisi register dengan isi register atau mentransfer data dari register ke dalam register. Misalnya ini load AB, artinya mengisi register A dengan isi register B atau mengisi register A dengan B. Kemudian load HL BC, mengisi isi register BC 2 byte tentunya ke dalam register HL juga 2 byte. Jadi inilah sejumlah instruction atau instruction set yang antara lain yang dapat diangkat, karena masih banyak yang lain, misalnya memori ke dalam register, memori ke dalam memori dan sebagainya. Perintahnya load D, kemudian load dir dan sebagainya. Nah, dari instruction set yang sekian banyak ini dapat kita terjemahkan ke dalam bahasa apa saja atau bahasa rangkaian atau bahasa mesin, yaitu dengan menggunakan format-format yang baku yang ada di dalam buku petunjuk dari mikroprosesor Z80 itu sendiri. Jadi instruksi-instruksi itu dapat diterjemahkan dengan format-format tertentu. Kemudian kalimat-kalimat dalam instruksi juga adalah sangat sederhana. Jadi seperti yang saya pernah sampaikan bahwa instruksi atau satu kalimat dalam bahasa assembly itu terdiri dari mnemonik atau instruksi,
Jadi mnemonik itu sama dengan instruksi. Dan operan di dalamnya, di mana operan ada dua lagi, dibagi dua lagi, yaitu target operan dan source operan. Nah, untuk selanjutnya, seperti contoh ini misalnya, load T, S, artinya mengisi register notasi T. T ini sudah pasti ada substitusinya, kemudian S juga substitusinya, yaitu register S ini diganti dengan AB dan seterusnya, dimasukkan ke dalam register C, register T, T juga AB dan seterusnya, yaitu S ini source dan T ini target. Nah, object code-nya dari masing-masing register, masing-masing instruction set ini kita lihat seperti gambar berikut, seperti catatan-catatan berikut. Jadi seperti misalnya untuk load B A, artinya mengisi register B dengan isi register A, dia atau perintah ini, instruksi ini memiliki format 01 TS, di mana TS itu adalah register, ya. TS itu seperti yang saya katakan di atas, bahwa T itu target register, S itu source register, di mana T dan S-nya bisa diganti dengan A, B, dan seterusnya. Masih ada catatan-catatan lain. Kalau misalkan A sebagai source, berarti 111 dalam format ini. Jadi format ini ada formatnya 111. Kemudian kalau S-nya B misalnya, berarti 00 dan seterusnya. Sehingga di dalam perintah yang di atas ini tadi, kalau dikonversikan ke dalam object code atau bahasa rangkaian istilah saya, maka ditulis seperti ini, 0111, ini setengah byte, kemudian 0, kemudian 1000 setengah byte. Jadi ini 1 byte. 1 byte itu 8 bit, atau satu kata biner 8 bit. Kemudian kalau diterjemahkan ke bahasa mesinnya adalah 78, karena yang pertama ini ke kanan ke kiri adalah 7, kemudian yang ke kanannya adalah 8, sehingga 78 bahasa mesinnya. Jadi kita dapat menerjemahkan bahasa assembly ini atau instruction set dari 80 ini, dari set 80 ini, load BA menjadi bahasa rangkaian 0111 100 bahasa rangkaiannya, dan bahasa mesinnya adalah 78. Lebih singkat. Bahasa rangkaian ini adanya dalam bahasa rangkaian dalam bentuk sumber tegangan, atau logika 1 adalah 5 volt, logika 0 di bawah 2 volt, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua ini, mengisi register D dengan isi register C, load D, C. Formatnya seperti ini, format tetapnya, format penulisan bahasa assembly-nya, yaitu mnemoniknya spasi paling tidak, lalu target operannya, lalu dipisahkan dengan source operannya oleh tanda koma. Itu format penulisannya. Tapi format untuk penerjemahannya seperti yang di bawah ini, yaitu sudah ditentukan. Kalau misalkan load DC-nya itu sudah ada di dalamnya, yaitu 0100 dan 1010, artinya 4A bahasa mesinnya. Ini sebagai pengantar untuk menerjemahkan instruction set. Namun berikut adalah tabel-tabel yang dapat kita baca dengan cermat, di mana misalnya memuati register 8 bit. Contoh misalnya load T
T dengan N. Ini mengandung arti kalau bahasa Indonesianya mengisi target register. Target register ini bisa B, C, D, H, L, dan A. Kemudian N ini adalah data sembarang. Jadi mengisi register 8 bit dengan data sembarang. Formatnya adalah seperti ini. Format yang dapat kita cermati ini, yaitu sudah ada 00, kemudian ada 3 bit yang kosong, yaitu ditulis T, kemudian ada 3 bit lagi yang sudah terisi 1, 1, dan 0. Berarti kalau T-nya A, berarti 1, 1, 1. Kalau T-nya ini B adalah 0, 0, 0, dan seterusnya. Dari mana ini? Ini dia. B sama dengan 00, C sama dengan 001, D sama dengan 010, E sama dengan 011, H sama dengan 100, I sama dengan 101, A adalah 111. Jadi kita substitusikan kolom T ini dengan register yang ada, dengan ketentuan ini, dengan format atau dengan kesepakatan ini, bahwa A itu sama dengan 111, B sama dengan 00, C sama dengan 001, dan seterusnya. Jadi paling tidak ini diingat. Lalu kita terjemahkan N, ini N-nya tergantung. N ini adalah 45. N-nya 45. Dari mana? Yaitu dari bahasa rangkaian atau opcode-nya. 0100 itu 4, kemudian 0101 itu 5, jadi 45. Seperti itu. Nah, ini memang perlu pengetahuan dasar, paling tidak tabel terjemahan atau konversi bahasa rangkaian, bahasa mesin mulai dari 1 sampai dengan 15 itu sudah tersimpan di dalam ingatan kita, sehingga dengan mudah kita dapat mengartikannya. Ini dia sepertinya. LD atau load A dengan 20. Kalimat bahasa assembly-nya ini. Kemudian T-nya sama dengan A, N-nya sama dengan 20. Sehingga kita membuat tabelnya seperti ini. Misalkan LDA 20, dalam bahasa mesinnya 3E. Kenapa 3E? Karena ini dalam bahasa binernya sudah dicantumkan di atas. 3 ini adalah 3, kemudian 1110 ini adalah E. Jadi 3E dalam bahasa mesinnya, kemudian datanya 20 ini 2, yang ini 0, ini N-nya. Kemudian keterangan yang lain seperti yang ada di dalam tabel ini sudah dicantumkan atau dimuat A, B, dan seterusnya. Ini. Jadi B-nya, C-nya berapa, A-nya D berapa, E berapa, H berapa, L berapa, dan A berapa. Sehingga ketika kita membuat misalkan load A, load B dengan 34, B-nya adalah 06, yaitu ini 0 dan 6 dari format di atas tadi. Sehingga bahasa assembly-nya ini, bahasa Indonesianya mengisi register B dengan data sembarang 34, bahasa mesinnya 0634, bahasa rangkaiannya 0000 0110, kemudian N-nya adalah 34. Jadi ini satu kalimat ini. Ini satu kalimat, 2 baris ini, yaitu kalimat bahasa rangkaiannya atau object code-nya kalau dalam bahasa istilah komputer. Demikian seterusnya ada tabel yang sekian banyak. Saya kira Anda bisa telusuri sendiri dan mempelajarinya, menerjemahkannya sesuai dengan yang ada di tabel. Dan tabel itu tertulis seperti itu karena ada penjelasan-penjelasan saya sebelumnya. Saya kira itu yang berhubungan dengan instruction set. Jadi sekali lagi,
Instruction set setiap CPU itu berbeda-beda tergantung dari arsitektur hardware yang ada di dalamnya. Demikian penjelasan saya tentang instruction set untuk CPU set 80. Mudah-mudahan berguna, dan untuk melengkapi pengetahuan Anda boleh membaca file saya ini. Bisa di-download, lalu di-print sendiri, lalu dibaca atau dibaca langsung. Silakan, terserah Anda. Kalau ada pertanyaan ketika bertemu dengan saya, boleh bertanya dan seterusnya, atau kepada ibu bapak yang memiliki pengetahuan tentang ini. Saya kira itu mudah-mudahan berguna.